buktikan. Baru aku percaya. Nah, kebalikannya di situ. Nah, makanya saudara ikut Tuhan ini setapak demi setapak. Caranya dia begitu. Mengapa Tuhan kasih sedikit demi sedikit? Ditulis. Supaya kamu tidak, kalau sukses, tidak lupa Tuhan. Itu. Biasanya orang kalau sudah sukses, jebret, lupa dah. Makanya bangsa Israel itu dibawa setapak demi setapak. Kalau mau jalan langsung ya, sambil makan nih, fast food, kamu tahu berapa? Dari setelah nyebrang lautan itu menuju ke tanah perjanjian. 3 hari, 3 malam. Tapi bisa sampai 40 tahun dan banyak yang mati. Saya di sana, saya lihat ada tulisannya semua dari Musa mati ya. Musa mati itu waktu kita di Israel dilihatin itu di sebelah sana tanah perjanjian Israel. Saudara tahu berapa? 25 kilo. 25 kilometer. Tapi memang anunya tidak mudah. Tanahnya itu kan apa ya namanya belantara, turun naik gitu. Makanya orang-orang yang kayak Joshua gitu, spiritnya ya, mereka kan satu rumpun. Yang membuat mereka beda bukan intelektual. Yang membuat beda itu rohnya, nekat. Ya, dah. Itu. Makanya kayak kalau kalian gini ya, ya kalian belajarlah sebanyak-banyaknya. Karena melampaui lika-liku hidup ini, ya. Kalau dulu kan histori ya, sejarah. Terus sejarah itu digenapi pada Tuhan Yesus. Selalu 3. Nah sekarang kamu gereja. Aplikasinya daripada Yesus. Jadi 3. Dulu sejarah. Nah, mereka lakuin nggak ngerti, tapi terus digenapi pada Yesus. Yesus itu sudah paling sempurna. Tapi Yesus nggak berhenti karena dia mau gerejanya, yaitu saudara. Makanya kalau menurut saya yang tadi, siapa aku lupa yang laki tadi yang pakai biru siapa namanya? Agape, Pak. Oh ya. Agape. Itu sampai sekarang yang saya ngomong, saya harus patuh, Pak. Saya ini makanya persiapan untuk khotbah pada saudara itu rotinya bukan roti dari tahun yang lalu loh, roti rohaninya. Enggak. Saya mau supaya saudara belajar. Kalau soal belief, ya sampai nanti kalau kamu sudah tidur. Yesus ngomong kalau meninggal kan tidur. Tapi yang saya ngomong, ini kan anak-anak muda kan sebetulnya impiannya dahsyat tuh. Tapi kenapa ya kalau soal dalam kehidupan Tuhan Yesus suka tawar-menawar. Padahal kalau dia ngelayani, kalau saya ditanyai terus terang, mau nggak kamu tak kasih 2 juta. Ini dengarkan, saya nggak asal ngomong. Tapi kamu tukarkan dengan Tuhan Yesus. Kalau setelah saya tahunan ini, saya nggak bakal, Pak. Benar. Mungkin kamu ya jangan kaget ya. Kamu bisa cek orang yang dapat hadiah lotre di Amerika ini, ya, yang
uangnya cepat, easy come, easy go. Lihat, pada akhirnya orang yang dapat hadiah itu yang $1 million. Habis, Pak. Total habis. Kamu bisa cek. Tapi kalau kamu betul-betul berjalan, setia gitu, ngerti bagaimana menabur hidup itu tidak gampang. Makanya, kalau saya lihat terhadap anak-anak muda gitu, hati saya bisa, wah, kalau sampai mereka tahu, wah dahsyat, betul. Nah, makanya kamu tanya aja kamu tanya pada, ya saya ngomong terbuka ya, sama saya tidak ada bodohnya, tidak ada bodohnya. Sampai private kamu, buat apa? Saya udah tua kok. Tapi kamu supaya bisa betul-betul sukses. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya. Sudah ya, Pastor? Iya, silakan sudah. David. Teruskan aja. Saya udah rekam sudah di live stream. Oke. Ini saya mau tanya sama kalian. Kalau born again gimana menurut saudara? Satu orang 1 menit lah. Apa yang saudara pelajari? Ya, untuk dalam born again kita harus lahir baru untuk mengikut Tuhan. Maksudnya meninggalkan hidup kita yang lama, kita dipenuhi Roh Kudus, hidup di dalam Tuhan, seperti itu Pak. Awal yang baru bersama Tuhan. Ya. Pernah enggak tadi perhatikan yang apa? Oh. Kok hilang? Di bawah itu. Untuk mau apa? Mau diperbesar, mau dia. Ya, sebentar ini. Enggak. Ya. Ini Ya. yang apa saudara enggak kaget nih? Ya, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya kalau seseorang tidak lahir baru, dia tidak dapat melihat loh. Artinya tidak bisa mengerti. Pernah enggak saudara soal-soal rohani gitu sulit? Nah, dia harus lahir baru. Ini penting. Terus kedua, terus ditambahin Nikodemus ngomong, apa kita harus lahir dari peranakan lagi? Tuhan Yesus nggak jawabin dia. Kalau sampai kamu tidak lahir dari air dan roh, coba itu. Kamu tidak bisa apa? Ayo. Tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Nah, yang pertama nggak lihat. Yang kedua, ini bukan saya, Pak. Pokoknya kalau Yesus sudah ngomong gitu, ya kalau kita nggak ngerti, kadangkala ya firman itu tunggu, simpen. Kayak maminya Tuhan Yesus, kadangkala nggak mengerti apa yang dikatakan Yesus, dia menyimpan dalam hati. Nanti pada saatnya itu firman kayak dibukakan. Jadi di tabernakel itu roti itu di atas meja dikatakan meja roti pertunjukan. Makanya ditaruhnya di mana? Di ruangan suci, tertutup. Nah, kalau kamu lahir baru, itu Alkitab itu seperti kayak dibukakan. Jadi ya, lihat ya. Ini ya sudah, kalau sampai baca, wah, roh jiwa kamu itu makan. Nah, itu bahasanya Alkitab gitu loh. Ayo, kalau yang nomor 2, siapa ini setelah agape? Prayer. Ayo. Coba cerita. Menurut saudara gimana?
Coba ya. cerita mengenai lahir baru bagaimana? Enggak, ini yang doa. Oh, mengenai doa. Oke, oke. Ya, yang kedua doa. Ayo, itu yang pegang mic. Ayo. Ya, menurut saya doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, jadi hubungan itu ya kayak banyak jawab ya. Jadi jangan tergesa-gesa yang saya omong bahwa menyelesaikan pokok-pokok, poin-poin, butir-butir, doa-doa, permintaan. Jangan. Yang saya kasih tahu gitu, kamu sudah lancar. Kadang-kala kalau kita doa itu banyak yang tidak pakai pikiran. Gimana maksudnya? Ya, mari si Agus, bukan Agus di sini ya, nggak tahu. Tolong doa. Baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk ini. Loh, Pak, doa kayak gitu itu pas makan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak doanya Daud itu 7 kali sehari dia berdoa. Nah itu saudara lihat ada doa yang memang untuk minta hikmat. Tuhan aku harus pergi apa enggak? Tuhan aku harus mengambil keputusan apa enggak? Jangan sampai, nih, ya perhatiin, kalian berdoa itu jadi seperti kayak robot. Jangan. Mereka, saya sering katakan bahwa di dalam doa itu, kenapa saya nggak mau buka gereja sampai hari ini? Nih dengarkan. Ya saya dengar dong suara Tuhan. Nah kalau saudara dengar, nih dengarkan saudaraku, nah, bukan jadi isu. Nah, sampai sekarang ini saudara kan menanti kebanyakan. Nah, contoh, nih saya lihat ya, kamu menanti panggilan kekuatan yang paling panggilan di dalam hidupmu yang paling kuat. Tuhan yang mana ya? Nah, itu saudara harus minta diarahin Tuhan terus. Kedua, Tuhan, jodohku ini yang mana? Ingat ya, dengar. Saya dijawab Tuhan soal jodoh 4 tahun. Tahan enggak kamu? Saya dijawab sama Tuhan untuk punya gedung, enggak kayak saudara ya. Gedung sendiri di Amerika, saudara tahu berapa? 16 tahun. 1 hari $1. Pak, siapa saya? Saya dari Kota Malang. Kok bisa beli? Nah, Tuhan ngomong. Nah, saya mau tanya, apakah saudara punya impiannya dia? Nah, saudara sembahyang. Jangan sampai kita menundukkan berlutut karena ada kecelakaan. Saya tidak mendoakan, tidak. Terus gitu kita dapat hal yang susah. Jangan. Lebih baik kita mulai hidup doa-doa ini pada akhirnya ya. Kalau saudara ini tanya saya sebagai hambanya pastor nih, dari semuanya yang paling menguatkan pastor siapa? Apa? Nih dengar. Doa dan firman. That's it. Saya bukan mau berbicara cuma rohani. Enggak. Tapi saya duduknya pas di sini. Di tempat di mana kalau saya duduk situ, saya buka, saya dapat kekuatan itu, Pak. Benar. Duduknya nggak pindah-pindah. Di situ aja. Saya ketemu sama Tuhan. Saya dikuatkan. Saya pada waktu saya gundah gulana, oh Tuhan kayak nanti ini ya, nanti hari Minggu ini harus khotbah. Tuhan
yang mana? Nah, perlu kekuatan toh. Saya nggak pernah cheating ya, saya nggak pernah nipu diriku sendiri. Jadi nasi goreng kalau sudah dingin masuk kulkas siapa yang mau makan, Pak? Gitu loh. Ya. Terima kasih untuk anunya doa. Ayo ketiga, dengarkanlah. Ayo tolong siapa yang mau sharing? Mendengar ada kita mendengarkan semua apa yang diperintahkan Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman, kita mendengarnya terus kita menubuhkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mendengarkan ajaran Kristus. Ya, mendengar itu tidak dengan ini ya. Mendengar itu ada unsur menimbang. Nah, itu kalau seperti kalian sekarang kalau saudara tanya, "Tuhan, apa aku boleh pergi?" Nanti jawabnya kalau kamu diam, "Boleh." Oh, and then kalau kamu tambahin lagi, "Tuhan, nggak usah pergi ya." Boleh. Nah, itulah kamu dalam masa-masa untuk mendengar Tuhan itu supaya balance. Mendengar tidak ada dari sini, Pak. Tetapi mendengar ada unsur menimbang. Mana yang kalau kayak gini setelah saudara berapa tahun untuk ambil keputusan, oh, aku tahu ini suaranya Tuhan. Itu, Pak. Ada amin. Amin. Ya. Siapa contohnya? Ayo, di Alkitab kalian kan belajar. Siapa itu yang krisis soal mau mendengar, membedakan suaranya Tuhan sama suara imamnya? Siapa? Samuel. Yes. Dia dipanggil Tuhan, tahu-tahu ya larinya kepada pendetanya. And then aku nggak manggil. Ya, dia balik lagi. Itu bukan terjadi dalam waktu 1-2 hari loh. Enggak loh, ini waktu. Dipanggil lagi dia lari. Kenapa? Kenapa Samuel lari kepada imamnya? Ayo jawab. Karena masih belajar. Masih kecil. Makanya perlu dewasa. Lah orang dewasa itu bisa menimbang. Enaknya aku pergi ya sekarang. Tapi cuaca kayak begini, itu natural. Janganlah kalau enggak perlu. Wah, dia dewasa. Ada amin. Amin. Nah, nanti ini banyak soal keputusan mendatang yang saudara akan lakukan. Nah, itu pertajam pendengaran saudara. Kalau di Alkitab dibilang tiap pagi. Tiap pagi kamu lihat saya ya. Pernah ya satu kali saya suruh semua waktu itu betul-betul berdoa dan teriak. Saudara lihat saya. Amin. Habis gitu ya, saudara, diam. Wah. Kamu bisa sensitif mana suara Tuhan. Kamu minggu yang lalu berpuasa. Kamu sensitif. Mana kehendaknya dia, mana kehendak daging. Lihat. Nah itu kadangkala kan ada jiwa sama roh. Bedanya di mana, Pastor? Lihat. Dipisahkan oleh firman. Kalau kamu tahu firman, kadangkala bingung ya.
Kalau kamu tahu firman, Z itu terpisah. Oh iya ya, ini bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kamu ikut melayani tapi kurang firman, wah bisa bimbang. Yang keempat, yang tadi serta agape. Ya. Belief. Nah, saya kan berbicara, kalau kamu believe, ya kamu bukan di dalam firman Tuhan, kamu tidak berjalan dengan apa yang kamu lihat. Artinya gini, bukan dengan apa yang penilaian itu dengan apa yang kamu lihat dulu. Seringkali impian itu lebih besar kalau kamu punya iman yang kamu bisa lihat ke depannya. Nah, memang tidak sulit, tidak semuanya bisa ngerti. Siapa yang di sini pernah lihat film Lion King? Angkat tangan. Lion King. Oh, cuma satu. Lion King itu saudara lihat. Pernah, Pak. Hah? Tidak pernah? Ya. Lihat ya. Apa mungkin judulnya lain ya? Kalau di Kalimantan namanya apa? Anak Lion King Simbal. namanya apa? Hah? Simba. Simba. Pernah nggak lihat filmnya Simba? Pernah. Itu, saudara, Simbanya itu ditaruh di atas. Waktu dia masih kecil, lihat deh. Papanya ngomong apa? Sejauh kamu lihat, itu adalah milik kamu. Wah, itu biblical. Saya mau tanya, sejauh mana kamu mau melihat hidup kamu? Ini penting. Lah, Abraham ini adalah bapak iman. Lihat ya, ini saya omong-omong biasa ya. Tapi saudara, Abraham itu sudah dapat firman umur 70. Lihat ya. Tapi kenyataannya 99 tahun loh. Loh, selama itu ngapain? Dia dikontrol sama bapaknya, Tera. Pada waktu dia menerima firman umur 70-an, belum langsung terjadi. Kenapa? Karena dia ada orang kuatnya. Mau pergi, janganlah. Nah, pada waktu dia ada Tera, ada bapaknya, ini yang paling saudara harus belajar. Tuhan tidak ngomong lagi. Kenapa? Ya. Hidupnya Abraham lebih percaya sama Teranya. Waktu Tera meninggal, lihat saya. Itu di Kejadian 12 atau 14, kamu baca. Maka berfirmanlah Allah. Nah, itu pada waktu berfirman Allah, itu bukan hanya firman loh. Dia Elohim. Maka si Abrahamnya berangkat, Pak. Nah, itu Bapak iman. Nah, saudara kalau lihat film saya banyak belajar. Kedua, saya belajar apa lagi? Siapa yang pernah lihat filmnya Rainbow? Rainbow. Pernah. Waduh. Saudara harus nangkep ini. Waktu Rainbow-nya pulang kan dia dikerjain sama polisi yang sok-sokan itu. Nah, tapi namanya Green Beret. Saudara, di Indonesia ada loh. Kopassus. Jangan main-main, Pak. Sama mereka. Mereka itu
diciptakan, ya, nanti ya, pada waktu rainbow itu buat geger, terus kan kota itu jadi panik ya, karena satu-satu ada yang mati. Nah, rainbow-nya cuma satu aja. Ini sungguhan itu, Pak. Terus gitu kan ada polisinya di situ geleng-geleng. Terus gitu dia maki-maki. Terus dia bilang nama Tuhan tuh. And then ajudannya daripada Rainbow itu tahu-tahu muncul. Dia ngomong begini. Bukan Tuhan yang menciptakan Rainbow. I train them. Aku latih. Saya bilang, untung kamu orang masih hidup. Oh ya? Saya bilang, oh ya? Rainbow diciptakan hanya satu. To kill. Period. Ini bukan saya. Titik, dia bilang. Period. Wah. Makanya lah kamu sama saya, sama Pak David, Pastor David, diciptakan untuk apa? Nah ini Pak. Jadi bukan cuma kita nggak ikut agama Pak, sama sekali. Dan apalagi kita ini dalam segala hal belajar untuk bisa menang. Saya bisa dapat pelajaran ini betul dari Rainbow. Jadinya ngomong film ya. Tapi mungkin lebih masuk pada kalian. Halo. Iya Pak, enggak apa-apa. Terus karate kid yang Jaden itu, yang orang Amerika. Ayo. Nah. Itu sudah saya lihat. Wah. Ini pelajaran. Berapa bulan dia suruh ngambil bajunya dari bawah, terus gitu dipakai, dilepas, taruh lagi, terus gitu diambil lagi. Berapa lama? Apa hubungannya dengan kungfu itu? Ini dengarkan saudaraku. Persis sama ini. Hubungannya saudara bisa sampai 40 tahun, 50 tahun. Lihat saya ya, lihat. Adalah karakter kamu. That's it. Bukan cara kamu khotbah. Kamu akan menghadapi orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang manis di belakang. Itu perlu karakter. Ada amin, Pak. Amin. Nah, itu selama berbulan-bulan, kan Jaden-nya itu kan marah. Ya, kan dia maunya langsung itu jurusan. Enggak, karakternya dulu. Karakter ini karena saudara menghadapi orang-orang yang tidak tahu akan nama Tuhan Yesus. Yang mana, ya kayak Tuhan Yesus datang baik. Tapi sudah datang, jadi anak Allah, sudah berkorban, dia nggak ada bilang, kamu harus tahu, aku ini dari surga. Dia nggak ngomong gitu loh Pak. Dia menjadi sama rata dengan tanah. Nah itu kita belajar Pak. Apakah pastor nggak pernah marah? Oh pernah. Pada waktu 15 tahun pertama. Aduh. Ya, karena bapak-bapak rohani saya juga begitu. Fotonya dia itu di meja kecil sebelum khotbah, ditaruh fotonya orang lain. Gak mau khotbah. Itu karakter. Karakter kita diuji. Nah, habis gitu kalau sudah gimana? Ya minta maaf. Nah, saudara gampang enggak minta maaf. Yang bisa jawab itu saudara.
Kalau saudara gampang, ya, the number, kalau saya number of forgiveness, ya, nah, bahasa Indonesianya itu nomor berapa minta maafnya itu, ya, atau ya berapa banyak, ya, terhadap istri, terhadap anak. Kalau di sana kultur seorang orang tua nggak pernah minta maaf sama anak. Kalau saya tidak minta maaf, anak saya ya hancur semua, Pak. Minggat. Ya, yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ayo OB, siapa yang mau sharing OB? Apa yang dimaksud OB? Taat. Taat tuh gimana kita mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan, Pak. Ajaran-ajaran Tuhan. Kita harus taati itu. Supaya kita berjalan dalam gelap. Nah, Pak Suda ini kan tak lihat mengajar kalian itu, saya lihat ya. Itu kan pertama harus baca konteksnya. Konteks daripada ini. Nah ini kan bertuturlah Yesus pada mereka sambil kata, aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tiada akan berjalan dalam gelap, melainkan akan beroleh terang. Nah kalau saudara langsung ngomong dengan pikiran saudara, itu artinya iluminasi. Nah iluminasi itu ya ada yang baik, ada yang gamblang. Jadi kalau soal di sini, kenapa saya harus taat? Karena dia ini, kalau kita ikutin, tidak akan jalan dalam gelap. Pikiran, barang semua. Nah, baru saudara kan diajar untuk homiletics ya. And then contoh yang ketiganya itu ya contoh kehidupan sehari-hari. Saudara punya orang tua, kadang-kala dimarahin. Untuk supaya kita bisa taat. Supaya apa? Ya apa yang mereka maksudin terbaik terjadi. Itu sebetulnya. Saya dulu sering kali kalau lihat, kalau firman Tuhan, saya ngelihatnya gini. Mikir. Enggak. Konteksnya. Konteksnya ini. Nah untuk konteks ini, saudara kayak makan kacang gitu loh. Dibuka kulitnya dulu, and then ada kacangnya, jangan dimakan dulu, ada kulit arinya, terus di dalam kacang, di dalamnya ada bijinya yang kecil itu. Firman itu kayak begitu. Wah, tambah lama kamu ikut sama Tuhan, aku sudah selesai baca firman. Nanti kalau kamu baca lagi, bunyinya agak lain. Kenapa? Karena firman itu roh yang hidup. Kalau kamu bertumbuh di dalam level ini, firmannya bisa fit. Tapi kalau kamu tidak bertumbuh, ya levelnya cuma segini aja. Makanya saya mau supaya lihat ada orang yang sudah ikut sama Tuhan 15 tahun, dia kalau nyanyi, nggak ada yang nyanyian baru. Kenapa? Dia yang pada waktu lahir baru, ingatnya itu. Nah ini kita perlu untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu harus. Ya. 6. Love Him. Ayo apa kalau love Him? Cintalah dia segenap. Katakan sama-sama. Apa? Hati. Kasihlah ya. Segenap hatimu. Terus gitu? Segenap? jiwamu. Wow. Terus segenap? Akal budimu. Wih. The sound mind. Akal budi itu cara kamu berpikir. Apakah untuk Tuhan apa enggak. Ini nanti kalau sudah kamu melayani Tuhan 15 tahun, 20 tahun, soal kuasa. Wah, aku sudah sering tahu
soal kasih, sudah mau gimana lagi? Sound mind. Itu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak teratur, selonong boy, Pak. Jangan. Itu sound mind. Terus segala Kekuatanmu. Iya. Makanya kalau kamu mencintai Tuhan, bisa lihatnya. Ini dengan saring pikiran kamu. Benar. Itu latihan. Ini, nih, lihat saya. Soal vertikal antara manusia dan Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan kayu salib, yaitu Yesus, tidak ada duanya. Sudah, nggak usah dipikirin lagi. Yang perlu kamu pikirkan, yang perlu kamu di-restore adalah hubungan horizontal ini. Ya, terhadap saudaramu. Itu latihan. Kalau kamu gampang memaafkan, nanti kalau kamu punya gereja, sehat, Pak. Antara orang itu tidak ada lah sampai tidak ngalami gesekan. Tidak ada. Itu terlalu idealistik. Kenyataannya, orang menikah aja, itu dia bisa akur kelihatannya. Karena dia sudah melewati gunung-gunung gesekan itu. Dengan apa? Otomatis minta maaf. Benar, Pak. Nah, itu coba kamu dilatih. Terus kalau kamu saat itu, pagi hari itu, badan malas. Nah, kamu perintah. Benar, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh ngantuk, roh males. Saat ini aku lagi menyembah Tuhan. Nah, saya 5 tahun yang pertama, kadangkala kalau dengerin khotbah yang tidak tertarik itu, wah, saya bergumul dengan setan ngantuk, Pak. Wah, tapi sekarang sudah nggak pernah, Pak. Benar. Saya punya pendapat siapapun yang berdiri di pulpit, dia adalah saudara dan saudariku. Dan pasti orang yang menyampaikan firman itu sudah dipilih, sudah diurapi. Makanya saya mau supaya saudara mengalami hal-hal yang luar biasa. Cintai dia dengan segenap hati saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Oke, sekarang ke-7 ya. Nah, beritakanlah. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Beritakanlah. Ya. Makanya Tuhan Yesus itu punya murid. Karena apa? Dia memberitakan Injil pada orang yang suka sama dia maupun orang yang tidak suka sama dia. Bahkan saudara lihat setelah Tuhan Yesus gak ada, Injil diberitakan kepada negara-negara yang tidak mengenal Tuhan. Ya saudara kan diajar sendiri. Itu teman saya, Pastor Denny Hanafi. Dengarkan. Dia mendirikan berapa, saudaraku? 1.100 loh, gereja. Saya nggak buat-buat. Tanya sama dia. Itu dia orangnya berani, Pak. Berani sekali. Dan itu daya itu. Karena dia tadinya juga bukan anak Tuhan. Dia bertobat sama-sama. Saya lihat di retreat. Pada waktu di retreat itu, dia sakit. Saudara tahu kencing batu ya. Nggak bisa pulang karena ada storm salju. Dia didoain di situ. Dia dari
duduk sampai dia didoain, ditumpangi tangan, berdiri terus dia tumpah. Terus malamnya dia bersaksi. Saya waktu itu main drum. Dia belum di dalam Tuhan. Terus dia katakan gini, saya ini datang kemari, dia bilang, saya tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena saya menurut pendapat saya sendiri, saya adalah orang yang saleh. Itu saya tidak ngarang-ngarang loh. Sekarang dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Makanya saya mau supaya saudara ini belajar ini. Firman, jangan sampai tidak mengalir, Pak. Saudara di sana di Indonesia kalau air selokan kecil tidak mengalir, bau nanti. Saya minta supaya saudara bisa sharing kapan waktu saudara yang terakhir bisa sharing. Saya minta dalam keadaan pandemik ini banyak orang yang mentalnya terganggu loh, dan rohaninya haus, dan banyak yang saudara ngalami masa gejolak dalam pandemik ini. Nah, saudara sharing. Nanti Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa dengan hikmatnya. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ayo, 8, 3, 2, 1. Layanilah. Nah, saudara, jikalau barang seorang taat kepadaku, hendaklah ia mengikut aku, dan di tempat aku ini ada, di situ hambaku juga akan ada. Jikalau barang seorang bertaat kepadaku, ialah dimuliakan apa? Dimuliakan oleh Bapa. Nah, saya mau coba dengar, lihat. Kalau kamu betul-betul mau mengalami berkat Tuhan dalam hidup, jangan jemu-jemu kamu untuk melayani Dia. Ini benar, bukan saya. Kalau kamu melayani Dia dengan tulus, kedua, Bapak akan memberikan kamu, dengarkan saudara, will be honor. Itu bukan cuma senang, kamu akan dihormati. Apalagi kalau kamu seorang, bukan full timer ya, seorang bisnis yang jujur. Kamu berdiri karena kamu berhasil dalam bisnis, tapi juga kamu karena punya urapan 2 kali anointing. Makanya saya mau saudara, perjalanan hidup saudara ini masih jauh. Saat ini kalau bisa saudara dalam hidup ini punya, lihat, 3 topi, 4 topi kehidupan. Topi 1 anak Tuhan. 2 topi adalah kamu seorang pekerja bisnis yang luar biasa. 3, kamu adalah seorang pemain musik. Pak. Dengar, 1 talenta sama dengan 480.000 US dollar cuma-cuma. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Wah. Nah, saya ngomong kayak begini, ya, saya lihat kalian, hati kamu, ya, wah, ya, jadilah kamu bukan cuma percaya, jadilah hidupmu visioner, punya visi ke depan. Wah, nanti kamu dipakai Tuhan, melayani Tuhan dengan gampang. Ada amin. Amin.
Saudara kepingin punya impian ke depan? Amin. Ya, spiritnya itu serving. Jadi kalau saudara pun kerja berhasil, jangan jadi bos, suruh ini. No. Kalau orang perlu, lakukan dengan otoritas. Tambahin. Oh ya, apa yang kamu perlu? Aku perlunya gini. Oh beres. Nanti aku akan provide. Untuk ini ya nomor 1 sampai 2 aku akan bantu. 3, 4 kamu kasih jalan. Saudara, surfing spirit yang paling berhasil itu di mana? Singapore Airlines. Saudara lagi duduk-duduk gitu, saudara dikasih sesuatu. Itu spirit surfing. Kenapa orang mau bayar harga? Karena wah servisnya luar biasa loh. Lah itu mestinya adanya di gereja Tuhan. Tapi kalau gereja Tuhan sudah modelnya kayak hotel. Masuk, kamar semuanya udah bersih. Ya. Minuman sudah disediain. Terus sabun sudah ada. Terus gitu kalau datang nggak disambut sama sudah, janganlah. Sekali aja aku datang. Wah, kalau kita impian gereja Tuhan kayak begitu, missing, Pak. Nah, ini di dalam gereja Tuhan bisa berhasil kalau semuanya yang dilakukan dengar-dengar untuk Tuhan. Ya, seringkali saya ini kalau naik tangga, saya lihat ada kertas nggak diambil, saya ngambil. Saya vacuum. Salah satu namanya orangnya Laurentius. Dia datang ke gereja, dia duduk di belakang. Saudara tahu, dia bertobat. Saya tanya, saya ini seorang Katolik, pastor. Dan Katolik semua keluarga saya seorang Katolik. Lah kok bisa kamu sampai mau lahir baru? Sekarang jadi leaders di Jakarta loh. Dia sudah punya anak 3. Tadinya pelajar. Dia ngomongnya begini. Sewaktu saya datang ke gereja, saya nggak pernah lihat seorang pastor bisa vacuum. Vacuum karpet itu. Saya lakuin. Saya masak. Saya nggak pernah mikir untuk bertobat. Enggak. Nggak ada itu pastor saya lihat di Indonesia. Terus gitu salah satu orang juga dari Katolik. Kenapa kamu bisa lahir baru? Wah, waktu pastor berdoa, kok bisa ya berdoa kayak begitu dengan segenap hatinya. Dan itu menggugah hati saya. Jadi saya lakuin nggak kayak dibuat-buat, Pak. Nah, saudara, layani. Capek. Makanya kalau saya sudah melayani hari Senin, hari libur saya minta dengan hormat, kalau belum sampai masuk ke rumah sakit, ya saya masih ada family, saya mau spend time sama anak-anak. Saudara, saya kumpulin berapa? Ini kenyataannya. 25 sen saya kumpulin. Satu kantong itu. Nanti kalau sudah Senin, waktunya mainlah. Sepuasnya. Kayak begitu, Pak. Benar. Jadi firman itu supaya bisa dialami. Firman itu jadi manusia. Layani semua orang-orang. Nanti pada waktu saya masak, jeda. Saya speaking Intang. Hilama-rama. Loh kenapa pastor? Kenapa? Loh iya nggak apa-apa. Jadi saya tidak pernah perform jadi pertunjukan di dalam gedung gereja. Enggak. Ya
Saya mau ucap terima kasih aja. Saya minta supaya firman itu jadi kehidupan saudara semua di tempat ini. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, ayo. Kurang 2 lagi. 3, 2, 1. Nomor 9. Bersedia dalam penderitaannya. Tolong dibaca 29, salah satu aja. Karena kepada kamu ini sudah dianugerahkan oleh karena Kristus, bukan saja percaya akan Dia, melainkan menderita sengsara juga karena Dia. Saudaraku, oh, kok ini lagi? Pas aku sudah mau ikut Tuhan, tapi kalau aku suruh ikut menderita, tunggu dulu lah, pastor. Ini tidak langsung, saudaraku. Saudara akan menderita. Karena saudara ini akan menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan saudara. Itu satu penderitaan. Itu apalagi kalau saudara ini ya sudah memimpin, terus anak buah saudara tidak ngelakuin. Kamu harus lewati. Ada ganjelan di dalam hati. Kalau kamu nggak hati-hati, itu bisa meledak. Dalam pelayanan itu ada konflik, ada pertentangan. Dalam pelayanan itu kamu dites. Ada amin, ada. Tapi begitu saudara mau jalan, mereka nggak jalan. Benar. Nah itu jangan sampai yang dimaksud suffer itu, saudara marah-marah. Jangan. Ikutlah menderita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita ngalami kayak gitu. Dan dia tidak, aduh kamu harus tahu diri. Bahwa dulu kedudukanku enak di sana. Nih lihat saya. Lihat saya. Jangan nulis dulu. Itulah yang saya ngomong. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Terus gitu dia naik surga. Ya, dia sudah menang. Tapi kan Petrus hampir aja meninggalkan. Tapi dia dimenangkan. Tapi itu belum pokoknya dia ngomong mau. Dari 3 kali, do you love me, kamu cintai aku apa enggak? Ya, gembalakanlah dong domba-dombaku. Domba-domba mana? Dia enggak ada gereja. Sampai 3 kali loh. And then, ya pokoknya Tuhan yang tahu ya. Petrus itu kembali. Judas mati. Thomas mempertanyakan. Tapi dia betul-betul hatinya tidak terganggu lagi. Dia naik surga, lihat saya. Ketemu Bapak, kalau saya, ya sudahlah. Itu urusan mereka. Mereka mau percaya apa enggak. Tapi enggak Tuhan kita. Dia katakan pada murid, aku akan balik lagi. Apa enggak cari gara-gara? Nih, itulah Tuhan kita. Lihat ya, saudara. Dia waktu mati, kita masih berdosa, Pak. Dan dia tidak hitungan. Itulah kasih yang tanpa batas terhadap kita. Ada amin. Amin. Dalam dunia kamu yang gelap, kalau sampai ngalami, ada Yesus, Pak. Tidak hanya diterang. Pada waktu kamu kalang kabut, ada keselamatan. Ini aku. Makanya iblis kehilangan kunci nekatnya. Jangan putus asa. Ada amin. 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 Ya. Ada orang yang tanya gini, bagaimana kamu, pastor, kehidupan kamu?
Apakah kamu mengalami sengsara? Oh iya, saya tulis. Orang nggak suka preachingnya saya, stylenya. Ya. Kamu tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Ekspresi dalam firman Tuhan. Tapi kan kamu nggak ngawur. Nah, kamu ditanyain, kamu dicurigain, ya, itu dari bagian kamu menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kamu marah-marah. Ya. Anjingnya kelaparan atau mau berkelahi? Ada tamu, Pak. Ada tamu, Pak, makanya menggonggong. Iya. Makanya saya ngomong, saudara pelajari betul-betul kunci-kunci untuk mau khotbah. Jadi supaya orang itu tidak bisa nebak saudara. Saya punya kira-kira 15 kunci untuk masuk ya di dalam khotbah itu. Nah, supaya sudah kalau dari khotbah topikal, dari khotbah untuk kamu cari cerita semuanya. Nah, jangan sampai kamu tahu-tahu permulaan sudah buka Alkitab. Jangan. Nah, itu salah satu kunci-kunci. Tapi dalam pendek ini di sini menderita karena orang lain, asal bukan karena dosa loh ya. Itu tanggunglah. Makanya Tuhan Yesus yang bilang, tanggunglah salibmu, pikul salibmu. Bukan salibnya Tuhan Yesus, bukan. Kita nggak kuat. Salibnya kita ini loh, terhadap kemangkelan, kemarahan. Kenapa dia kok kayak begitu? Nah ini salibnya kita sendiri-sendiri. Tanggunglah. Itu. Ada amin. Amin. Ya, saya mau tanya. Kalau sampai saudara disalib, mana bisa saudara nyalib diri kamu sendiri? Lihat ya, ini tangan ya, tangan saya. Bapaknya tangan kanan. Saya salibin sendiri, saya tutup sendiri. Bisa. Tapi yang tangan kiri, kalau ini sudah nancep. Siapa ini? Nggak bisa. Ya teman yang paling dekat itu loh. Grup yang paling dekat itu loh. Itu yang nyalipin. Bukan dengan sengaja digesek supaya kita karakternya itu bisa seperti Tuhan Yesus. Itu, Pak. Ya. Jadi kalau orang sudah pamannya saudara punya Instagram. Terus ada orang yang like, dislike. Banyak, kamu goncangan. Itu kamu hati-hati, Pak. Setelah like, dislike, terus apa? Gak ada terusannya. Apakah mereka itu kalau like, setuju dengan kamu? Belum tentu juga. Kamu bisa kepancing dengan kemarahan. Wah. Jadi iblis itu punya umpan untuk supaya kamu manifestasi. Jangan. Kenapa? Kamu pelayan Tuhan. Yang nantinya ada waktunya sendiri. Dihormati sama Bapa. Dicukupi seumur hidupmu. Tidak kaya. Tapi firman-Nya, dengarkan saudaraku. Tidak kaya, tidak miskin. Tapi kamu menikmati apa yang menjadi bagian daripadamu. Amin. Amin. Ya. Terakhir, ayo. Memerintah bersama dengan Dia. Ya. Memerintah artinya
Ya kamu mempertahankan nilai-nilai yang tadi kita belajar. Nomor 1 yaitu born again. Itu luar biasa, Pak. Nomor 2, apa sudah aku setelah born again? Kamu berdoa tiap pagi. Nomor 3, tolong apa? Dengarkanlah. Mendengar. Karena kamu punya rencana, kamu punya impian. Langkah-langkah ke depan untuk jangan putusin sendiri nanti. Ya, saudara tidak tahan lama. Terus keempat apa? Percaya. Ya, kalau masih ingat nggak saya? Kalau bahasa Inggrisnya ada perbedaan. Believe. Believe itu percaya ya pada. Supaya apa? Kamu bisa trust. Trust itu lebih dari percaya. Oke dah, aku ikut kamu. Nah kalau sudah trust, kamu ikut. Nah kalau sudah ikut, dipimpin, ya kamu menyerah. Nah itu ada pokok-pokoknya. Gak bisa cuma pengetahuan. Terus kelima apa? Yuk. Taat. Keenam. Ayo. Nah, ini yang paling sulit. Kalau sudah giat, tahu-tahu kasihnya bisa dingin. Kalau waktu masih belum bersatu, masih pacaran, semua orang itu berani berkorban. Makanya kalau sudah menikah, ya bukan lagi pergumulannya kasih, tetapi passion. Passion itu memberikan yang terbaik. Kalau itu sudah hilang, nih dengarkan, tidak bakal pada intimasi. Nih, saya memberkati perkawinan. Nih, pada waktu suami istrinya ciuman, ada permainan para suami istri berdiri, tolong cium istrinya. Terus diinterview di pesta itu. Nah, saya tahu yang ngomong ini bukan anak Tuhan. Dia ngomong begini. Malam ini saya mencium istri saya setelah 17 tahun. Setelah 17 tahun. Nah, saudara bisa bayangin hubungannya gimana? Hubungannya ya yang saudara bisa bayangin nggak ada passion-passionan. Saudara nggak usah gitu-gituan. Ini mempengaruhi. Ya. Terus ketujuh, ayo apa? Beritakanlah. Ya. Kalau semua punya adik, punya orang tua yang belum selamat, beritakanlah kesaksian-kesaksian hidup saudara. 8, apa? Layanilah. Iya. Ya. 9. Bersedia dalam penderitaannya. Saya berdoa dalam tekanan, jangan sampai nekat. 100 kali kamu berbuat baik, 1 kali dalam kebodohan. Di dalam Alkitab kebodohan itu ada 34 kali. Semua orang nggak mau dikatakan bodoh. Tapi kalau nekat itu kebodohan. Itu kayak ini 100 itu gak dianggap. Jadi ikut sama Tuhan itu tiap hari, setapak demi setapak. Siapa di sini yang tetap sehat dari COVID-19 bisa katakan amin. Amin. Ini 9 bulan loh.
Di Amerika yang meninggal 209.000. Saya masih hidup. Itu mujizat. Pak, kamu 9 bulan tidak kena. Ya ikut sama Tuhan itu kayak gitu. Tiap hari. Protokol-protokolnya. Kamu harus hormati Tuhan. Amin. Ya. Ada godaan? Ada. Tapi kamu ambil otoritas. Karena kamu ngerti protokol. Nah itu Pak. Ikut sama Tuhan. Nanti kamu akan pada waktunya. Kamu akan diberkati. Benar. Amin. 10. Mari kita sama-sama memerintah bersama Dia. Dia. Tuhan Yesus, aku berdoa. Terima kasih. Ini nilai-nilai emas. The golden nugget Tuhan. Tidak boleh tidak terjadi. Bukan hanya belajar dalam otak, tapi dialami Tuhan. Supaya mereka memerintah. Pada buku yang terakhir, kami mau menggenapi. Memerintah bersama Engkau. Dan Engkau sudah memberikan jalan. Terima kasih untuk Pastor David sebagai Bapak. Dan juga Tuhan untuk kami sebagai tim. Jadikanlah mereka Tuhan Yesus, Daud, Paulus, Barnabas, dan juga Timothy, Deborah. Tuhan, aku mau supaya Tuhan terjadi di akhir zaman ini. Terima kasih dahsyat. Urapi kehidupan mereka, pelayanan mereka, dan hari esok mereka. Dalam nama Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fendi, Pastor Fendi, terima kasih setia Ya, bisa thank you. berbicara hati ke hati dengan adik-adik semua. Seneng. Kalau saya ngomong sama Papan kan repot. Iya. I love your heart. Love you too. Amin. Terima kasih. Berikan sama Tuhan aja. Oke, Tuhan Tuhan berkati ya. Ya, Terima kasih, bless Pak. you. God bless. Adik-adik, Bye-bye. Pastor Evert hari ini berhalangan jadi nggak bisa melanjutkan hari ini ya. Jadi Iya, Pak. nanti aja acaranya gimana tanya sama Brother Eric ya. Iya, Pak. Bye. Pak. Oke, Bye. Terima kasih, Pak.